warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Pak Taufik Ismail dan Ibu Ati Ismail, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Senang sekali Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Taufik Ismail berkenan hadir di kegiatan kami Panggung Sastra yang bekerja sama dengan PT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Taufik dan Ibu Ati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di dalam kegiatan Panggung Sastra Universitas Muhammadiyah Cirebon, di mana adik-adik bisa lebih mengenal karya sastra atau puisi yang merupakan warisan dari bangsa kita, dan adik-adik harus berbangga pada hari ini hadir tokoh legendaris yang kita semuanya pasti mengenal beliau, Pak Taufik Ismail. Dan beliau hadir tidak hanya nanti membacakan karya-karya puisinya, tetapi juga menghibahkan beberapa buku karya sastranya beliau. Ada karya yang fenomenal pada saat beliau berumur 80 tahun. Ada satu karya yang namanya puisi Aku, ya. Dengan puisi Aku. Nah, ini diterjemahkan. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan. Berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan?
spanduk kumal itu. Ya, spanduk itu. Kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atap bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. 1966. Baik, yang pertama dari karya Pak Taufik Ismail. Kemudian yang kedua, saya akan membacakan puisi lagi karya dari Eni Sarganis. Apa kabar Palestina? Karya Nisa Rengganis. Masih terlalu pagi untuk mengabarkan duka. Air mata sore kemarin masih belum mengering, membasahi tanah gersang, tanah yang sudah di bumi hanguskan. Masih terus terdengar gempuran udara dan peluru artileri menghujani tubuh tak kau kenal. Tubuh yang menerbangkan doa pada langit yang begitu rahasia. Masih terlalu pagi ketika anak-anak di Palestina menciptakan telaga di mata. Dari muka yang menyala, dari mimpi-mimpi yang mengembara ke kota yang jauh dari ingatan. Masih terlalu pagi untuk berangkat ke surga. Mereka berkata, di surga dindingnya tak lagi retak, langitnya berdiri tegak, menopang doa-doa yang terserak di reruntuhan. Apakah kau mendengar cerita anak kecil yang membangunkanmu dari tidur nyenyak, menertawai hari-harimu yang dipenuhi keluhan tagihan akhir bulan? Apakah kau terbangun, berjalan sempoyongan di tumpukan maya, wajah-wajah tak kau kenali,
Rumahnya hanya puing. Tembok-tembok pucat yang tinggi. Asik. Mungkin kau terus bertanya, apa kabar Palestina? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti iklan di layar televisimu. Kau masih terus berdebat, terjebak pada slogan-slogan dan tagar Save Palestina, sembari menikmati pasta di depan sofa dan bersiap ke pesta. Semuanya tampak sia-sia ketika kemanusiaan hanya diobrol di media. Mari kita bertanya, apa kabar Palestina? 2021. Terima kasih. Oke. Mohon izin Pak Dekan, Pak Rektor, ini dosen ilmu pemerintahan yang kebanyakan tulis puisi ya. Justru ditanyain jurnal publikasinya mana, kebanyakan nyastra-nyastraan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugasi untuk membacakan secuplik sebenarnya catatan perjalanan Datuk Taufik Ismail. Kenapa catatan perjalanan ini harus disampaikan? Karena saya nggak yakin nih adik-adik Gen Z itu tahu apa aja kiprah Pak Taufik Ismail dalam kemajuan sastra Indonesia. Karena saya tidak bisa membaca puisi sebagus Ersya dan nanti penampil yang lain ini kelasnya kelas-kelas juara nasional semua. Ada Kang Bode Rizwandi, ada Kang Edeng Samsul Ma'arif ya. Tadi Ersa, ada Mas Rizky Gatra nanti akan memusikalisasikan puisi. Jadi saya akan membacakan catatan perjalanan Bapak Taufik Ismail sekaligus nanti ditutup dengan satu pembacaan. Judulnya biar agak ilmiah ya. Taufik Ismail antara buku, sastra dan mandeknya minat baca di Indonesia. Yang pertama sekali, saya ingin mengapresiasi terhadap Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang menyelenggarakan panggung sastra. Ini menjadi sebuah kegembiraan di tengah hiruk pikuk politik kita hari ini. Kita menengahkan pentingnya sastra dan literasi. Karena sastra mengajak kita untuk peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Sastra juga memiliki pengaruh yang penting terhadap kemajuan dan kebudayaan peradaban Indonesia. Ini sejalan dengan tema pagi ini, Panggung Sastra, Puisi Kemanusiaan untuk Palestina. Saya sebagai salah satu dosen merasa bangga di lingkungan Perpus UMC ada upaya ikhtiar untuk memajukan literasi khususnya di lingkungan kampus dan umumnya di lingkungan Cirebon itu sendiri. Perpustakaan memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam peningkatan budaya literasi Indonesia, mengingat kita berada pada satu kondisi rendahnya literasi Indonesia yang hanya berada di urutan 64 dari 72 negara. Sungguh memprihatinkan. Saya meminjam pernyataan novelis Argentina George Ross Borges. I have always imagined that Paris will be kind of library. Kadang-kala saya membayangkan bahwa surga adalah sejenis perpustakaan. Dan tanpa perpustakaan dunia akan gelap gulita. Pengetahuan mandek, kecerdasan lumpuh dan Tuhan membisu. Untuk itulah kemajuan perpustakaan menjadi guru terbaik seperti dalam bahasa Latin
peribahasa bonus liber optimus magister yang berarti buku bermutu adalah guru terbaik. Di mana letak Taufik Ismail dalam kemajuan literasi Indonesia kita? Dalam banyak kesempatan, khususnya sejak tahun 2006, Pak Taufik Ismail bersama sejumlah sastrawan lainnya giat membawa sastra ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, ke kampus-kampus. Ini karena kondisi yang prihatin terhadap kesusastraan dan kemajuan literasi Indonesia. Bahkan Pak Taufik banyak terus melakukan gelanggang peradaban sastra dengan terus menghadiri berbagai acara, memberikan workshop, memberikan kelas penulisan, dan bersama majalah Sastra Horizon telah membuat anak-anak Indonesia terus menulis. Taufik Ismail dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya kurikulum pendidikan bahasa Indonesia agar dirancang untuk menanamkan kecintaan kepada buku. Pak Taufik Ismail juga berkali-kali menggubrak-gubrak para pengambil keputusan agar menekankan aspek sastra untuk membaca, dan menulis. Seperti yang kita tahu, teman-teman, Pak Taufik Ismail adalah satu dari sedikit penyair Indonesia yang sudah memberikan separuh hidupnya, diabdikan, didedikasikan untuk puisi, sastra, budaya, dan kehidupan bangsa Indonesia. Sejak awal 1950-an, karya-karyanya sudah menyebar dan menghiasi majalah sastra terkemuka. Pilihan hidupnya untuk memuliakan puisi dan menjaga ruah kebudayaan bukan tanpa resiko. Ia kerap berhadapan dengan tekanan dan teror kekuasaan yang represif, tapi idealisme dan kecintaannya kepada bangsa melalui puisi menjadi salah satu dakwah dan alat perjuangannya. Dalam gerakan sastra dan literasi, di 57 tahun silam, Taufik Ismail mendirikan majalah Sastra Horizon bersama beberapa kawannya, diantaranya Mokhtar Lubis, P.K. Oyong, Zaini, dan Arif Budiman. Majalah Sastra Horizon memuat sejumlah karya yang diterbitkan untuk para sastrawan dan para pegiat sastra di seluruh Indonesia. Taufik juga tercatat sebagai pendiri Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta tahun 68 yang mungkin sekarang populer dikenal dengan KJ. Pak Taufik banyak membaca puisi yang memikat di 24 kota di Asia, Amerika, Australia, Eropa, Afrika, dimulai dari tahun 1970. Tampilnya nama Pak Taufik Ismail sebagai penyair angkatan 66 menegaskan kiprah dan kepenyairannya dalam mengambil bagian dalam perjuangan bangsa. Karya-karyanya banyak menyarankan isu sosial politik, isu humanisme, isu universal, dan isu perjuangan, dan juga isu religi. Tirani dan Benteng tahun 66, Puisi-Puisi Sepi tahun 71, Sajak Ladang Jagung tahun 73, Kembalikan Indonesia Padaku tahun 76, Bayi Lahir Bulan Mei tahun 98, dan seterusnya. Dari puisi-puisinya kita bisa melihat bagaimana kesaksian sejarah seorang penyair dalam menghadapi berbagai peristiwa sosial politik di Indonesia. Puisi-puisi Pak Taufik Ismail merekam peristiwa dan menjadi saksi bicara di zamannya. Tidak hanya itu, puisi-puisinya juga banyak dijadikan lirik-lirik lagu yang populer yang dinyanyikan oleh Bimbo, Ahmad Albar, Chrisye, belakangan juga ada Noah, ya, ada beberapa band yang menyanyikan lagu-lagu dari puisi Pak Taufik Ismail. Contohnya dengan puisi Aku yang tadi dibacakan oleh Pak Rektor, puisi yang ditulis tahun 65 kemudian diubah menjadi lagu pada tahun 72 yang dipopulerkan oleh Bimbo. Atau puisi dengan puisi Aku juga diterjemahkan ke dalam 58 bahasa dunia yang dihimpun oleh Guru Besar Universitas Malaya, Victor Pogadayev, dan 22 bahasa daerah yang dihimpun oleh Ibu Ati Ismail.
Selain menulis puisi dan esai sastra, Pak Taufik Ismail juga menerjemahkan karya-karya sastra dunia yang terhimpun dalam buku Rerumputan Dedaunan, karya 160 penyair Amerika yang meliputi masa tahun 1850 dan 60. Luar biasa, hari ini di usianya ke-88 tahun, Pak Taufik Ismail terus produktif menulis, membacakan puisi-puisinya, keliling-keliling ke kota-kota, mengunjungi kampus-kampus, dan bahkan membacakan puisi secara online di channel YouTube. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Pak Taufik Ismail terus menghidupkan puisi di setiap nafasnya, seperti puisi yang ia tulis dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Terima kasih. Mari kita sambut pembacaan Pak Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat-nasihat kecil orang tua pada anaknya yang berangkat dewasa. Jika adalah yang harus kau lakukan ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati ialah syahid di jalan ilahi. Kita merindukan anak-anak Indonesia. Kita merindukan anak-anak Indonesia berwajah cerah, gembira pergi ke sekolah. Kita merindukan berjuta anak-anak Indonesia mendapat peluang yang serupa. Dididik membaca buku, menuliskan pikiran, merenangi lautan ilmu, mencintai perpustakaan, kreatif dan sensitif terhadap kehidupan, mencintai ayah dan ibu, hormat pada guru, penuah ilmu, solider, dan beramal bagi bangsa, tak canggung dalam
pergaulan dunia. Kita merindukan anak-anak Indonesia diberi kesempatan mendaki seluruh jenjang pendidikan sehingga terpelajarlah wajah bangsa, mendapat pencerahan pada rohaninya, menjadi insan yang bekerja keras dalam ketawakalan, senantiasa hidup di bawah naungan kejujuran. Sungguh berat, ini beban bersama, ini kerja panjang dan berjaka. Karena itu kepada Tuhan kita memohonkan, semoga kita dianugerahinya kekuatan. Amin. Perang ini harus kita menangkan. Masih adakah orang jujur di negara kita? Adakah? Masih ada. Tapi mereka kurang bersuara. Masih adakah orang waras di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka tak berwibawa. Masih adakah orang berakhlak di negeri kita? Masih ada, tapi mereka kurang berwibawa. Masih adakah orang ikhlas di negeri kita? Adakah? Masih ada, tapi mereka dianggap tiada. Tapi saudaraku, tak ada cerita putus asa. Kita tak akan angkat tangan menyerah kalah, karena ibarat perang. Perang ini harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Sebuah dunia, kita merindukan sebuah dunia yang awan dan lautnya berpandang-pandangan dan saling bertukar cahaya. Kita merindukan sebuah dunia yang pepohonan dan buminya tak putus-putus mengirim dan menerima. Kita merindukan sebuah dunia yang angin dan airnya bernyanyi bersama dengan 100 nada. Betapa serasinya. Kita merindukan sebuah dunia yang gunung dan bukitnya sambung nyambung, menurun, mendaki, dan merata. Kita merindukan sebuah dunia dengan ikan, unggas, serangga, manusia dan lingkungan semua secara semesta
ramah, bertegur sapa. Sebuah dunia dengan rambut kepala yang keriting, beralun dan berirama, dengan kulit hitam, coklat, putih dan berbagai warna di antaranya, dengan aksen dialek dan bahasa begitu banyaknya, dengan sifat, tingkah dan perilaku tak terduga, dengan sejarah panjang yang dijalani dan dituliskannya, antara pertengkaran dan persalahan, antara perang dan damainya, bila mana akan habis dan berakhirnya. Kita merindukan dunia fana yang mengalir beralun ke alam baka, dan kita bertanya bagaimana cara kita berangkat ke sana. Hampir 80 tahun yang lalu, ketika kita baru melepaskan diri dari penjajahan, Indonesia belum dikenal di dunia waktu itu. Ada dua negara yang sangat bersimpati kepada kita, menyokong kemerdekaan kita. Kedua negara itu adalah Palestina dan Mesir. Mesir tetap merdeka, Palestina menderita. Kita lupa kepada simpati Palestina kepada Indonesia. Mari kita ingat kembali, Palestina, bagaimana bisa kami melupakan ketika rumah-rumahmu dan diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurmu. Bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengumpulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apel dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan ke dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon mangga di kawasan Khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama, mereka gerak, mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan rendia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjak tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan.
kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa kami melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras pada dengan timbukan batu cuma lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit? Serasa anak-anak kami di Indonesia juga yang dizalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya pemberi leher lawan mereka, menyeret tubuh si zalim ke neraka, ke An-Nar. Ketika Fusimat Fusi fatwa Tuhan Samir Al-Nasir, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Rizal Mafani dan seterusnya yang dibacakan di pusat kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup 2 kali lebih kencang, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami memancar ke atas, lalu meneteskan bulu rata. Kami berani Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, melebarkannya ke media cetak dan elektronika, memoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Syabra dan Sabila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada Khatib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan buku kita baca la quwwata illa billah. Palestina, bagaimana kami bisa melupakan tanah kami jauh bila diukur kilometernya beribu-ribu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telinga kami. Yerusalem, kota bersejarah, kota suci, kota 3 agama samawi, petunjuk ilahi, berabad-abad turun di sini, tempat ibadah para nabi, kiblat awal ada di sini, Mi'raj mulia dari Masjidil Aqsa. Yerusalem, Yerusalem, kota bersejarah, kota suci, kota 3 agama samawi, dulu aman damai, kini tidak putus-putus dizalim. Palestina penuh menderita, Palestina berair mata, tapi gagah berani, jihad tiada berhenti.
Yerusalem, Yerusalem, pertahankan kesucian Masjidil Aqsa, kecintaan. Kita bantu Palestina, saudara kita. Yerusalem, Yerusalem. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan taufik dan ibu yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Pak Dekan dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Alhamdulillah saya merasa ini satu pengalaman yang berharga bisa tampil di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Saya akan membawakan beberapa puisi yang saya ubah menjadi sajian musikalisasi puisi. Karena kita tahu bahwa musikalisasi puisi ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan belajar sastra, yaitu apresiasi sastra. Nah, di sini saya akan membawakan puisi dari beberapa puisi dari Pak Taufik. Dan puisi pertama berjudul Beri Daku Sumpah. Di Uzbekistan ada padang terbuka dan aneh, aku jadi ingat pada bumi. Beri
Apakah sampai padamu berita tentang Mahanasi? Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldoser? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari? Tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak, tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi? Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa, di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar, peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat Nabi, kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau tonton di bioskop dan televisi, kebiadaban yang maha nasi? Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengernyitkan kening. Palestina? Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menculang. Mereka bersungut-sungut tak suka, membatu, tak jarang terpengaruh, menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, maka aku katakan kepada mereka tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, menyalah. Kita tak bisa hanya diam menaksi pagelaran Mahanasi sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bersandar di ruang keluarga. Kita tak bisa sekadar menampung pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai Amir Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani, berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai
Ban Ki-moon. Apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Nazi teroris Zionis Israel. Yang bongkah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian kita tak mau ada para syuhada flotila, Rahel Corrie, Yoyo Kisro, dan Josh Kelway? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi kecil itu pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya, dan mendoakan sebagai strategi. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi itu? Tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia. Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan. Air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan Mahanazi! Jakarta 2011. Kami generasi yang kurang sangat percaya diri gara-gara pewarisan nilai sangat dipaksa tekankan. Kalian bersengaja menjerumuskan kami sejak lahir sampai dewasa ini jadi sangat terpegantung pada budaya meminjam uang ke mancanegara. Sudah satu keturunan jangka waktunya hutang selalu dibayar dengan hutang per bulan. Lubang itu digali, lubang itu juga ditimbuni. Lubang itu adalah kok makin besar jadi. Kalian paksa tekankan budaya berhutang ini sehingga apa bedanya dengan mengemis lagi? Karena rendah diri pada bangsa-bangsa dunia, kita digadaikan sikap bersahaja kita. Karena malu dianggap bangsa miskin tak berharta, kita pinjam uang mereka, membeli benda mereka. Harta kita mahal tak terkira. Harga diri kita digantung di etalase perkantoran pegadaian dunia. Menegur terbungkuk, kita berikan kepala kita bersama kepada Amerika, Jepang, Eropa, dan Australia. Mereka negara multikolonialis
masa penjajahan lagi. Penjajahannya banyak, gerakannya penuh harmoni. Mereka menerka kepala kita bersama-sama, menggigit dan mengujar teratur berirama. Sedih, tak terasa jadi bangsa merdeka lagi. Dicengkram kumpul negara multi kolonialis ini bagaikan kekurangan air dan asam beratus juta. Kita menggelepar menggelincir, kita terperangkap, terjaring di jalan raksasa hutan. Kita menjebakkan diri ke dalam kerangkeng budaya, meminjam kepeng ke bangsa negara. Dari membuat peneliti 2 senti sampai membangun kilang gas bumi, dibenarkan segala rangkaian teori penuh sofistikasi. Kalian memberi contoh hidup boros berasas gengsi dan fanatisme mengimpor barang luar negeri, gaya hidup imitasi, hedonistis dan materialistis. Kalian catat kami jadi bangsa pengemis ketika menedahkan tangan serasa menjual jiwa, tertancap dalam berbekas. Selepas 3 dasawarsa, jadilah kami generasi yang sangat kurang percaya pada kekuatan diri sendiri dan kekayaan sumber alami. Kalianlah yang membuat kami jadi begini. Sepatutnya kami giring ke lapang sepi, lalu 30.000 kali kami cambuk dengan puisi ini.
senja menuju dengan puisi aku bercinta berbau cakrawala. Dengan puisi aku memenang kebahagiaan yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk kabar zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya